Oke, inilah bagaimana cara membuat video di mana ada teks dan suaranya itu keluar sendiri pakai AI gitu ya. Sebenarnya text to speech aja itu sebenarnya text to speech, namun ini dibuat seperti AI gitu. Nah, yang pertama ini pakai Microsoft Clipchamp ya, yang belum install silahkan install aja, ini free. Untuk installnya free, beberapa fitur memang berbayar, tapi free-nya aja sudah lumayan. Buka Microsoft Store di Windows ya berarti, kemudian ketik Champ gitu. Champ tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, Microsoft Clipchamp seperti itu. Kemudian di-download ya. Setelah itu akan muncul di start seperti ini. Kemudian tinggal dibuka. Ini sudah saya buka. Nah, untuk membuat teks yang bisa bersuara sendiri, itu kita bisa text to speech ini. Nah, yang ini bisa try. Nah, kemudian di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, di sini silakan pakai yang text to speech. Jadi intinya ini tag-nya itu kita sudah buat ya. Kemudian setelah tag-nya kita persiapin, kemudian kita copy aja, kita paste di sini, paste ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah keluar. Nah, kemudian kita butuh pilih language-nya atau bahasanya. Bahasanya kita pilih karena ini bahasa Indonesia ya, berarti Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa pilih banyak sekali pilihan. Oh, ini ada Ardi nih. Oke, kita coba ya. Suaranya seperti apa. Nah, ini memang butuh waktu seperti ini ya. Videonya tidak saya potong, jadi biar melihat prosesnya. Analisa bakat Nah, melalui sidik jari. AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Fungsinya apa? Bagi pelajar, hasil analisa dapat memberikan gambaran cara belajar yang paling efektif dan perkiraan jurusan nantinya saat kuliah. Bagi nah, yang sudah bekerja, nah ini bisa diganti juga bebas aja mau siapa gitu ya. Ini biasanya saya pakai Brian itu, ya, Brian. Ya bebas lah mau siapa gitu. Nah ini ya. Ini suaranya bisa dicoba. Pilih dari berbagai suara untuk membantu Anda membuat cerita. Nah, suaranya lebih kelihatan lebih jelas gitu dan pernah denger lah kita kayak. Terus kemudian ini tadi kan ketika di preview itu kan suaranya analisa bakat. Dia berhenti kemudian melalui sidik jari. Nah, agar ini suaranya bisa terus, ini kita buat satu baris seperti ini. Kemudian setelah jadi kita save. Klik save. Ini butuh proses ya, butuh proses. Dan prosesnya memang enggak cekluk, cekluk, cekluk gitu enggak. Setiap kali kita buat sesuatu proses, proses. Oh, ini masih tambah ya. Oh, ini masih tambah ini, masih tambah ini ya. Ini. Masih ada tambahan ini. Nah, kemudian kita save lagi. Nah, proses lagi. Memang seperti itu. Jadi memang kalau kita bergerak dengan AI itu yang kerja itu memang komputernya, bukan kita. Kita ngutik terus gitu enggak. Kita cuma perintah-perintah aja, prosesnya memang seperti itu. Nah, setelah jadi, untuk mengecilkan yaitu diklik ini loh, kontrol kemudian kita scroll, maka akan kelihatan lebih kecil seperti ini. Ini biar gampang aja menambahkan. Nah, untuk videonya, apa itu gambarnya, udah kita harus persiapin dulu videonya ya, gambar-gambarnya yang mau berjalan di atasnya itu. Nah, seperti ini. Kita copy, kita drag and drop. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi ya. Tapi kok enggak urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 urut atau enggak ya? Kita coba ya. Oke. Ini terus fungsinya apa bagi pelajar? Oke, ya udah urut ya. Nah, ini kebalik ini. Ini harusnya kan setelah gambar ini. Oke. Ini WA-nya hidup terus ya, bentar. Oke. Oke. Terus kemudian kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Analisa bakat melalui sidik jari. AFTA. Aquila Fingerprint Talent Nah, ini kurang Analysis. panjang kan? Fungsinya apa? Nah, sampai fungsinya apa itu kan berarti sini. Nah, ini kita panjangin ya. Kita besarin. Oke. Kita cek. Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa itu di sini. Kita kecilin. Nah, oke. Terus kita sambungin. Fungsinya apa? Bagi pelajar. Hasil analisa dapat memberikan gambaran cara belajar yang paling efektif dan perkiraan jurusan nantinya saat kuliah. Bagi yang sudah bekerja, hasil analisa akan memberikan perkiraan bisnis sampingan yang bisa dikerjakan pada sore dan malam hari. Nah, ini sampai ini kan. Berarti gambar ini kita panjangin sampai sini. Nah, oke. Sampingan yang bisa dikerjakan pada sore dan malam hari. Bagi Oke. perusahaan, hasil analisa akan memberikan perkiraan posisi jabatan pegawai agar lebih efisien dalam bekerja. Bagi guru, hasil analisa dapat memberikan data tentang kecepatan belajar, cara belajar yang disertai kelebihan dan kelemahan sehingga dapat mendesain kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Nah, sampai sini kan ini. Berarti kita panjangin ya. Oke. Terus kita Bagi dengerin. orang tua, hasil analisa ini dapat memberikan gambaran perkiraan pekerjaan apa yang mungkin bisa dikembangkan oleh anak, sehingga bisa mempersiapkan skill yang dibutuhkan lebih dini. Bagi pensiunan, hasil analisa dapat memberikan gambaran pekerjaan yang lebih cocok sebagai kegiatan harian. Nah, ini sampai ini ya. Oke. Terus kemudian. Sample. Kirimkan hasil scan atau Sample. hasil foto sidik jari di 10 jari dan telapak tangan. Pengiriman dapat melalui email atau Google Drive. Tidak disarankan kirim melalui WhatsApp. Sebelum dikirim, Nah, ini WhatsApp itu berarti dia nggak multi language ya. Jadi CC-nya perlu kita ganti nih. Nah, cara gantinya gimana? Klik ini 2 kali ya. Nah, ini diklik 2 kali tetap belum bisa. Kita masuk ke record and create ini, kemudian text to speed, kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, ini untuk orangnya kita ganti karena dia nggak pakai Brandon aja ya. Kemudian kita save. Nah, ini memang banyak proses yang ditunggu gitu ya. Intinya banyak prosesnya. Nah, ketika kita ganti orang, kita ganti suara, otomatis panjangnya itu akan berbeda ya. Coba ya. Bisa dikerjakan pada sore dan malam hari. Nah, kan beda jadian. Ini jadi lebih panjang. Tahu orangnya kalau ngomong lebih panjang. Talent Analysis. Fungsinya apa? Bagi pelajar. Hasil analisa dapat memberikan gambaran cara belajar yang paling efektif dan perkiraan jurusan nantinya Oke, saat terus kita cek sini aja biar lain kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Bagi orang tua, hasil analisa ini dapat memberikan gambaran perkiraan Oke, biar cepat. yang lebih cocok sebagai kegiatan harian. Nah, sampai sini kan kita pas-pasin. Kemudian berikutnya ini Sample. Kirimkan hasil scan atau hasil Sample, foto macet sidik tetap jari di sample. 10 jari dan telapak tangan.
Pengiriman dapat melalui email atau Google Drive. Tidak disarankan kirim melalui WhatsApp. Nah, oke, sampai sini ya. Kita panjangin yang gambar itu sampai sini. Oke, kira-kira seperti itu. Atau Google Drive. Tidak disarankan kirim melalui WhatsApp. Sebelum dikirim, pastikan bahwa sidik jari terlihat dengan jelas. Oke, kita panjangin lagi. Harga analisa. Premium 400.000. Medium 300.000. Basic 150.000. Kami selalu mengadakan diskon sampai dengan 30% untuk waktu-waktu tertentu. Hubungi kami untuk info lebih lanjut. Nah, Apa sajakah hasil oke, sampai lebih lanjut ya. info lebih lanjut? Oke, sampai sini berarti ini harga kita panjangin sampai brosurnya. Oke, sampai sini ya. Kemudian untuk ini kita, Apa sajakah hasil analisanya? Dominasi otak. nah, ini kita import lagi gambarnya ya. Ini klik ke media dulu, Your Media. Kemudian kita drag and drop ke sini. Oke. Nah, kita cari dari satu ini. Nah, ini. Nah, ini kan pendek-pendek ya. Dominasi otak. Nilai IQ. Nah, kan ini pendek-pendek banget. Otomatis mau nggak mau kita pendek-pendekin ya. Jadi ini nggak auto-auto banget gitu. Sekitar, Dominasi otak. nah udah segini. Terus kedua, Nilai IQ dan EQ. nah oke sampai sini. Terus apalagi nih? Kecerdasan majemuk. Nah oke. Jadi memang kita pendek-pendekin, tetap aja nggak bisa ini tuh full full apa ya jenenge ya, full Bakat auto. alami. Nah, sampai sini toh. Bakat alami mana? Bakat alami. Nah, oke. Kita pendek-pendekin lagi. Ya sekitar segitu toh. Oke. Jar. Jar sampai sini. Terus sampai mana lagi? Nah, yang bikin lama itu kayak gini loh. Learning style. Loh, kok PLS toh? Tipe belajar terus PLS. Oh, PLS-nya yang ini. Oke. Personal learning style. Nah, wes. Sekarang motivasi. Oh, kok jurusan motivasi. Motivasi belajar. Penjurusan SMA. Nah, penjurusan SMA sampai situ. Karakter. Karakter dan pola hidup. Nah, ini. Karakter dan sifat. Pola hidup. Karakter dan sifat. Pola hidup enong kene. Pola hidup. Karakter dan sifat mana yo ini? Karakter dan sifat. Pola hidupnya ini. Oke. Masih panjang, Pola Bos. hidup. Sekarang kemampuan pola hidup. Kemampuan super ini.
Puan Super. Level Halaman super sini. Level unik. unik. Gaya Gaya komunikasi, gaya kerja dulu. kerja. Gaya komunikasi. Gaya kerja, gaya komunikasi. Jurusan Ini kurang pendek. Oke, kurang pendek lagi. gaya kerja. Walah, Gaya mangke komunikasi. ini kurang pendek, ini yang kepanjangan berarti. Ini yang bikin sebel itu kayak gini loh. Puan Super. Level unik. Gaya kerja. Gaya komunikasi. Nah, pas nontonnya itu enak-enak aja, tapi buatnya itu loh. Jurusan dan pekerjaan. Jurusan dan pekerjaan. Nah, sampai sini. Terus apa lagi? Kelemahan. Nah, catatannya. Kelemahan, kelebihan. After. Nah, sampai sini. Oke. Kelebihan. Udah. Nah, sekarang kita import gambar untuk terakhirnya ya. Ini juga udah tak persiapkan. Jadi semua gambar itu memang sudah dipersiapkan dulu. Baru kita buat. Jadi ini kan cuma untuk masa kesan. Oke. Ini berarti sampai terakhir ini. Udah selesai. After. Aquila Fingerprint Talent Analysis. Lebih mudah dan lebih cepat. Area Magelang. Hubungi 089194181123. Kami hadir di beberapa lokasi di Indonesia. Silahkan kunjungi web resmi kami di aftaindonesia.com. Oke. Nah, sekarang kita nambahin logo ya, logo yang berputar-putar di atas ini. Kita tambahin logo, kita import lagi. Importnya selalu di atas ini, enaknya di situ. Nah, oke, kemudian kita panjangin sampai belakang. Ini bisa kecilin aja biar enak karena udah nggak terlalu rengket ya. Oke, kita panjangin sampai belakang. Kemudian ini bisa kita kecilin. Nah, seperti ini kecil. Terus kita letakkan di atas ini. Kemudian kita buat efek. Efeknya pakai spin. Ini biasanya pakai spin loop. Itu aja udah. Terus setelah itu kita butuh buat tulisan yang mengikuti suara itu terus menerus. Namanya CC ya, CC caption. Nah, caranya di sini ada tulisan CC ya di pojok ini, CC, kemudian try now itu. Kemudian di sini kita pilih Indonesia, Indonesian, dan kita transkrip. Nah, ini butuh waktu, ditunggu. Kemarin tuh saya bingung, kok metu-metu. Ternyata itu butuh waktu di sini 2 menit live gitu ya. Berarti 2 menit lagi baru selesai. Ya ditunggu aja, ditunggu. Ini videonya nggak akan saya potong. Biar kelihatan prosesnya itu setiap prosesnya biar nggak ada yang kehilangan gitu. Karena nanti kalau dicepet-cepetin biasanya dicepet-cepetin ya biasanya kayak gitu. Terus malah hilang kan tujuannya itu apa. 40 second. Nah, kalau seperti ini ya tergantung komputernya ya. Komputernya cepat ya ininya cepat. Ini yang saya pakai sambil ngerekam juga. Jadi otomatis ini akan jadi lebih lama.
Oke, selesai ya. Kemudian kita coba ya. Analisa bakat melalui Nah, sidik tulisannya jari. kan keluarnya Af- di sini ya, masih di bawah. Kita bisa buat ini jadi di tengah seperti di sini ya. Oke, di tengah. Kemudian colornya ya, colornya ini bisa kita ganti kayak gini, warnanya kuning. Kemudian kita besarin. Tadinya kan 22, kita besarin jadi 28. Terus kemudian agar ini bisa tebel, ada apa itu garis pinggirnya itu tebal, kita klik advance di sini. Kemudian ini klik setting. Kemudian ini pilih yang ini agar lebih tebal ya. Nah, seperti itu. Biar kelihatan gambarnya itu. Pakai kuning aja. Oke, kuning atau nah, kelihatannya ini bagus. Kita coba ya. Aquila Fingerprint Talent Analysis. Fungsinya apa? Bagi pelajar. Hasil analisa dapat Ini bisa memberikan gambaran cara diperbesar lagi aja. Berarti ini 28 kita buat jadi berapa? 40 misal. Nah, kan tulisannya besar enak. Kalau orang tua kan belajar enak. yang paling efektif dan perkiraan jurusan nantinya saat kuliah. Bagi yang sudah bekerja, hasil analisa akan memberikan perkiraan bisnis sampingan yang bisa dikerjakan pada sore dan malam hari. Bagi perusahaan, Nah, ini kan udah jadi ya. Ini tinggal kita ekspor. Nah, cara ngekspornya gimana? Di sini ada ekspor atas. Nah, kalau pakai 4K, ini kan VHD ya. Ini akan jadi sangat besar filenya. Jadi kita pakai 720 aja. Tik ini ya, 720, kemudian proses. Ini bisa lebih cepat untuk renderingnya, kemudian apa itu videonya itu nggak terlalu besar juga hasil videonya itu, karena akhirnya itu kan nanti kita akan pakai hanya untuk status, untuk TikTok, jadi nggak perlu 4K atau HD ya. Ngupload sing abotan, ngupload susah. Tapi kalau mau pakai silahkan itu ya. Kalau mau pakai nggak apa-apa. Nah, ini aja udah 51. Kalau kurang dari 60 MB itu masih bisa dikirim lewat WhatsApp langsung. Jadi masih aman. Kemudian kita bisa sebenarnya udah tersimpan secara otomatis di ini ya, di sini open file ini ya. analisa bakat melalui sidik Nah, jari. kok malah open file. Ini lihat di foldernya. Sebenarnya sudah keluar di foldernya seperti ini. Nah, ini udah keluar di mana ini? Di download, di folder download tapi di C. Nah, kemudian kalau mau simpen di apa itu di folder tertentu kita bisa save to komputer. Dan akan muncul seperti ini. Nah, ini saya simpan di data video biar nggak hilang itu ya. After client. Oke, kemudian ini MP4 save ya. Oke. Oke, sudah selesai. Tinggal share-share videonya. Kira-kira seperti itu. Nah, persiapan buat gambar, buat ini. Ini sebenarnya dari PPT ya, saya membuatnya itu PPT. Jadi gambar itu sebenarnya saya ambil dari PPT mana. PPT-nya mana? Nah, ini saya after. Sebenarnya itu dari PowerPoint presentasi ya. Nah, ini jadi biar buatnya lebih gampang, nggak pakai apa itu, nggak pakai Photoshop atau pakai Corel itu kan kelamaan. Nah, ini saya membuatnya itu sebenarnya di PPT seperti ini. Nah, ketika nanti save to file, kemudian save as, itu jangan jadiin apa itu PPTX, tapi dijadikan PNG di sini. Nah, ini. Nah, ketika nanti diklik, akan keluar dalam bentuk folder seperti ini. Nah, ini sudah saya copy tadi mana. Nah, dalam bentuk folder seperti ini. Nah, nanti save-nya itu dalam bentuk folder, kemudian akan keluar dalam bentuk JPG seperti ini. Nah, ini sudah PNG itu. Jadi, auto jadi gambar untuk setiap slide PPT-nya. Oke, kita lihat hasil videonya ya. Tadi mana? Heading, kemudian video.
videonya mana? Oke, mana tadi? Afta klien ini ya. Analisa bakat melalui sidik jari. AFTA. Aquila Fingerprint Talent Analysis. Fungsinya apa? Bagi pelajar. Hasil analisa dapat memberikan gambaran cara belajar yang paling efektif dan perkiraan jurusan nantinya saat kuliah. Bagi yang sudah bekerja, hasil analisa akan memberikan perkiraan bisnis sampingan yang bisa dikerjakan pada sore dan malam hari. Bagi perusahaan, hasil analisa akan memberikan perkiraan posisi Oke ya, kira-kira jabatan seperti itu pegawai ya. agar lebih efisien. Oke ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.